Pemirsa, Polda Jawa Barat bersama Kodam 3 Siliwangi menyalurkan 10.000 paket sembako kepada warga di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Paket sembako ini merupakan kompensasi untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kota Bandung. Ratusan warga antri di Kelurahan Cimencrang, Kecamatan Gedebage, penerimaan bantuan sosial berupa sembako yang dibagikan Polda Jawa Barat bersama Kodam 3 Siliwangi. Ada sekitar 10.000 paket sembako yang dibagikan petugas kepada warga yang terdiri 10 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan mie instan. Paket ini dibagikan untuk meringankan beban warga di tengah wabah COVID-19. Saya banyak kekurangan, alhamdulillah ini banyak rezeki, dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih ya, makasih. Yang bertahap hari ini kita berikan di sini masyarakat sini ada 800 dulu sampai dengan 1.000 kita bagikan hari ini. Ini agar meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Bandung, Jawa Barat. Ini dulu, setelah itu nanti kita akan bertahap yang lainnya. Kita melihat situasi dan kondisi. Pemirsa, warga terdampak COVID-19 mendapat bantuan 5.000 paket sembako. Bantuan diserahkan langsung kepada pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. MNC Group berkomitmen terus membantu pemerintah dalam upaya penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia. Melalui MNC Peduli, MNC Group menyalurkan 5.000 paket sembako kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Bantuan diserahkan langsung oleh Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibio didampingi Ketua MNC Peduli Jessica Tanusudibio kepada Menteri Sosial RI Juliari Batubara di kantor Kementerian Sosial Jakarta Pusat. Pak Hari sekali lagi mengucapkan terima kasih yang banyak atas bantuan Bapak hari ini berupa paket sembako 5.000 paket. Tentunya ini juga untuk menggugah teman-teman dari dunia usaha lainnya untuk marilah kita bersama-sama dengan pemerintah, dengan Presiden untuk membantu mengurangi beban saudara-saudara kita yang paling terdampak oleh COVID-19 ini. Pada saat ini MNC Group menyalurkan bantuan melalui Kemensos dan ini bukan satu-satunya, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kesediaan daripada Pak Menteri untuk menerima kami, di mana ini merupakan satu bentuk kepedulian dari MNC Peduli kepada masyarakat khususnya yang kurang beruntung dalam kaitannya karena musibah COVID-19 yang sangat luar biasa dampaknya terhadap perekonomian dunia, Indonesia maupun terhadap masyarakat kita. Perlu kami sampaikan sebelumnya kami juga memberikan bantuan melalui gugus tugas dan juga melalui beberapa rumah sakit secara langsung, termasuk RSPAD dan rumah sakit yang lain, dan juga ada beberapa bantuan yang disalurkan secara langsung juga. Tak ketinggalan, hati juga mengajak kepada siapa saja yang memiliki rezeki lebih untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. MNC Peduli juga akan menggandeng mitra-mitranya untuk terus memberikan donasi kepada masyarakat dan pemerintah agar permasalahan virus corona ini dapat segera diatasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sehari jelang pembatasan sosial berskala besar di Kota Depok, sejumlah sosialisasi digelar petugas. Salah satunya di checkpoint yang berada di flyover Universitas Indonesia. Lokasi tersebut dipilih karena menjadi akses masuk warga Kota Depok menuju Jakarta. Kemacetan tidak terelakkan di lokasi checkpoint flyover UI Selasa pagi. Satu persatu kendaraan yang melintas baik roda 4 ataupun roda 2 yang hendak menuju Jakarta diperiksa. Dari hasil pemeriksaan petugas, banyak didapati pengendara mobil dan motor yang masih belum tertib seperti tidak menggunakan masker, sehingga mereka diminta untuk putar arah. Tidak hanya itu, jumlah penumpang di dalam mobil pun tidak luput dari teguran petugas. Para pedagang masker melihat peluang dengan berjualan di dekat lokasi checkpoint, sehingga para pengendara bisa kembali melanjutkan perjalanan. Pemeriksaan di perbatasan kota ini akan terus dilakukan selama masa PSBB. Kota Depok juga akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar mulai pukul 00 malam nanti.
Tidak hanya kota Depok, sejumlah perbatasan lain di ibu kota juga dijaga petugas, seperti di Jalan Ciledug Raya dan Pasar Jumat yang menjadi akses masuk warga Banten menuju Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan seperti apa pemeriksaan di checkpoint menuju Jakarta, kita akan lihat langsung. Sudah ada rekan Bunga Ayu di checkpoint Daan Mogot dan Vito Erlangga di checkpoint Kalimalang. Pertama kita akan pantau ke Bunga Ayu terlebih dahulu. Bunga, pelanggaran apa saja yang ditemukan polisi di checkpoint lokasi Anda saat ini? Ya, baik Data dan juga pemirsa, dapat kami gambarkan pelanggaran apa saja bagi pengendara yang melintasi di perbatasan di Jalan Daan Mogot ini, khususnya yaitu dari arah Tangerang Selatan menuju Jakarta. Dapat kami gambarkan sejak pagi tadi sekitar pukul 9 pagi hingga siang hari ini ada beberapa pelanggaran seperti kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan masker, yang kemudian dengan mekanisme yang dilakukan oleh petugas dari Satlantas Polres Mirto Jakarta Barat dan juga Dinas Perhubungan Kota DKI Jakarta ini langsung menentukan dengan teguran, yang kemudian jikalau nanti pengendara ini memang tidak memiliki masker, jika ada stok tersedia yang ada di checkpoint ini akan diberikan masker sementara. Kemudian juga kami juga melihat tadi seperti ada kendaraan roda 4 yaitu tidak sesuai dengan peraturan, yaitu dengan kapasitas 50% dari jumlah biasanya, yang kemudian diberikan teguran. Dan seperti yang kita ketahui Data dan juga pemirsa, memang untuk checkpoint ini adalah yang nantinya akan diberikan belangko untuk pengendara ini agar tidak mengulangi kesalahan kembali. Namun sesuai pantauan kami sejak pagi tadi belum ada satupun belangko yang diberikan, hanya saja pendataan bagi pengendara yang melakukan kesalahan saja. Dan kemudian untuk pendataan ini memang akan dilakukan selama 24 jam terus-menerus, baik dari pukul 7 hingga pukul 19. Kemudian dilanjutkan dengan shift berikutnya dari pukul 19.00 hingga pukul 7 pagi. Seperti inilah kondisinya saat ini, pemirsa. Dapat dilihat memang di Jalan Daan Mogot ini sedikit padat mengingat adanya titik checkpoint yang harusnya kendaraan ini akan mengurangi kecepatannya. Pastikan Anda tetap diam di rumah dan beraktivitas di luar selalu gunakan masker. Data. Baik, dari arah Tangerang kita menuju ke checkpoint di Kalimalang yang merupakan jalur masuk dari kawasan Bekasi. Sudah ada Vito. Vito, pemeriksaan apa saja yang dilakukan polisi di checkpoint? Ya, baik Data dan pemirsa, sejak pukul 8 pagi tadi petugas kepolisian bersama dengan petugas gabungan lainnya sudah melakukan pengecekan di checkpoint Lampiri yang terletak di Jalan Kalimalang, Jakarta Timur. Pengecekan sendiri adalah dikhususkan kepada para pengendara, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang kedapatan tidak menggunakan masker. Tadi kami juga melihat beberapa petugas nampak memberhentikan beberapa pengendara sepeda motor maupun pengendara mobil karena kedapatan tidak menggunakan masker. Dan selain itu juga pengecekan juga tertuju kepada para pengendara kendaraan roda 4, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi yang mereka membawa penumpang melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan sesuai dengan aturan PSBB. Beberapa pengendara tersebut kemudian dianjurkan untuk turun dan putar balik ke arah kota Bekasi dan tidak diperbolehkan masuk ke ibu kota Jakarta. Sementara ini petugas sendiri belum memberlakukan sanksi hukum pada para pengendara yang melanggar, dan sampai sejauh ini petugas hanya memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk terus menaati aturan PSBB di wilayah Jakarta. Data dan pemirsa. Terima kasih Vito atas informasinya. Sebelumnya ada Bunga Ayu, tetap jaga kesehatan saat bertugas. Pemirsa, jelang penerapan PSBB di Bodetabek, sejumlah stasiun kereta masih terjadi antrian panjang. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.